Setiap agama yang masih berjalan di era ini itu kayaknya nggak bisa menghindar lagi dari gempuran-gempuran logisme kritis atau nalar rasionalisme. Tantangan ini bahkan jauh lebih intens dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya. Apalagi karena didorong oleh digitalisasi dan arus informasi yang tanpa batas. Hubungan di antara keduanya saat ini tidak lagi hanya sekedar perdebatan hitam putih, melainkan menjadi sebuah interaksi yang kompleks. Yang dulunya teks suci tersebut akan diterima gitu aja sebagai kebenaran mutlak tanpa banyak dipertanyakan oleh orang awam. Banyak orang yang mulai menggunakan metode ilmiah untuk kayak membedah sisi historisnya, asal-usul teks, sampai politik pada zamannya itu akan dikritik habis-habisan. Kayak banyak pemuka agama zaman sekarang itu jadi harus shifting. Dari yang tadinya nyaman bisa mengatur umatnya dengan model otorisasi yang bersifat dogmatis, menjadi model apologetika rasional atau pemikiran progresif untuk menyelaraskan ajaran agama dengan kemanusiaan universal. Aduh, berat ya. Yang pertama, ada orang-orang yang beragama itu merespon secara konfrontatif yang menganggap logisme kritis itu sebagai ancaman iman atau produk sekularisme barat yang merusak. Yang model begini biasanya bentuk target atau outputnya itu dengan memperkuat dogma internal dan membatasi diri dari pemikiran luar. Kayak contoh, misalkan akan ada banyak khotbah-khotbah tuh kayak gini. Hati-hati di zaman sekarang banyak orang yang meninggalkan agama. Atau kayak hati-hati ini, hati-hati itu, jangan begini, jangan begitu. Jadi umatnya itu dibatasi. Yang sayangnya dengan banyak menanamkan ketakutan-ketakutan sosial. Kalau di Muslim, pola yang seperti ini biasanya banyak mayoritas orang menganggapnya itu kayak kufur atau menutup diri atau dianggap mendoktrinisasi yang sebenarnya juga kadang bisa aja disalahartikan sama orang awam. Sedangkan kalau di Kristen udah mulai ada gitu khotbah-khotbah yang kayak hati-hati dengan gerakan Kristen progresif. Nah, coba tuh teman-teman yang Kristen familiar gak dengan kata-kata itu? Kalau di Hindu dan Buddha ada juga gerakan yang menolak silogisme kritis. Tapi cuma segelintir aja, sebagian besar biasanya malah sangat pro. Nah, itu kalau kelompok orang beragama dengan pola respon konfrontatif atau berusaha menolak adanya logika kritis. Terus ada nih pola yang kedua, yang tadi aku sebut dengan model apologetika. Apa tuh? Yaitu dengan meresponnya menggunakan logika, filsafat, dan temuan sains. Justru untuk membuktikan kebenaran agama. Biasanya dengan meyakinkan kaum skeptis dengan logika. Untuk target atau outputnya itu dengan menggunakan diskusi antara sains dan agama. Yang model pola kedua ini banyak terjadi nih sekarang di orang-orang muslim. Di mana sekarang banyak kritik-kritik itu datang dari umat muslimnya sendiri. Karena merasa semakin tertinggal. Entah di pendidikan, teknologi, atau SDM. Kalau di Kristen sendiri kayaknya rada jarang tuh kritikan yang bersifat skeptis kayak gitu. Kalaupun ada, biasanya orang-orang kritisnya itu memutuskan untuk diam dan tidak berkonflik. Atau kayak ya udah aja gitu, dia mah selek sama otoritasnya secara pribadi. Setelah itu jadi lone wolf biasanya. Acelok ke sana, acelok ke sini. Paling mereka kalau berdiskusi secara kritis juga cuma di perkumpulan-perkumpulan kecil yang lebih private. Kalau Kristen sendiri itu meresponnya lebih ke pola model yang ketiga, yang bersifat progresif. Makanya akhirnya ada sebutan tuh Kristen progresif. Mereka ini lebih akomodatif atau dialogis biasanya. Dasarnya itu dengan mengakui keterbatasan pemahaman manusia di masa lalu terhadap agama sehingga mereka melakukan kontekstualisasi ajaran agar tetap relevan. Maka dari situ target atau outputnya yang muncul melahirkan teologi-teologi baru yang lebih ramah terhadap isu lingkungan, gender, sains. Dan di dunia Kristen sendiri, hal yang seperti ini tuh bukan hal baru sebenarnya. Karena memang sifatnya open resource. Gak ada batasan kayak di Muslim, misalkan fikih cuman boleh ada 4, akidah harus selalu sama gitu. Sehingga akhirnya banyak pemikir dan teolog Kristen yang menekankan kalau baca Alkitab itu nggak boleh harafiah.
harus secara metaforis dan historis. Kristen progresif itu biasanya memperjuangkan isu-isu konkret seperti sains dan teori evolusi. Mereka menerima penuh sains modern dengan mengubah interpretasi. Misalnya kayak Adam dan Hawa itu memang bukan manusia pertama, tapi Homo sapien pertama. Terus lagi memperjuangkan keadilan dan lingkungan. Kayak peduli sama hak-hak buruh, gimana caranya mengentaskan kemiskinan, concern ke perubahan iklim alam, dan sebagainya, dan sebagainya. Cuma untuk di Indonesia sendiri, Kristen progresif itu ada pada pilar-pilar batas tertentu. Kalau di luar negeri, ada yang sampai ekstrim mentok banget, yang kayak melegalkan LGBT misalkan. Menerima dan memberkati pernikahan sesama jenis. Ya kebayang kalau misalkan di Indonesia ada yang ekstrimnya mentok sampai situ, bakal kayak gimana. Yang tradisional aja dibubarin, apalagi kalau ada yang begitu. Pertanyaannya sekarang, apakah ada Muslim progresif? Jawabannya ya tentu aja ada. Sering disebut juga dengan Islam progresif, atau Islam liberal, atau substantif. Mereka yang merespon dengan pola ini berargumen bahwa Islam esensinya adalah agama yang dinamis, membebaskan dan sangat menghargai akal budi. Contoh, membedakan wahyu dan taksir. Wahyu ilahi itu mutlak, tetapi tafsir manusia terhadap Al-Quran tidaklah mutlak. Maka tafsir tersebut boleh atau bahkan wajib dikritisi dan dikontekstualisasikan sesuai dengan zaman. Dalam hal ini sih bukan cuma Islam progresif aja yang setuju. Yang membuat beda adalah Islam progresif itu biasanya lebih pluralisme dan kemanusiaan, di mana menolak klaim bahwa kelompoknya saja yang paling benar atau paling berhak masuk surga. Mereka juga memandang agama-agama lain sebagai jalan yang solid menuju Tuhan. Makanya biasanya mereka menekankan dialog antar iman serta turut memperjuangkan perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Kalau Hindu atau Buddha progresif, adakah? Ya ada. Bahkan gerakan progresif dalam Hindu dan Buddha memiliki akar sejarah yang sangat kuat, yang fokusnya mereformasi pembacaan teks wahyu. Kalau di Hindu atau Buddha itu pada umumnya berfokus pada penghapusan diskriminasi sosial. Seperti contoh, nggak ada lagi sistem kasta, terus memanifestasi spiritualitas lewat aksi atau tindakan yang nyata. Atau bisa disebut juga aktivisme. Makanya kalau di Indo itu kan ada fenomena sosial yang bisa kita dapati. Ada orang Muslim atau orang Kristen yang miskin, itu banyak yang ngantri atau berebut bantuan beras dari wihara. Bahkan kalau di Buddhisme ada gerakan baru seperti Buddhisme Navayana yang menolak keras aspek-aspek supranatural dalam Buddhisme tradisional dan menafsirkan ulang agama Buddha murni sebagai filsafat sosial yang memperjuangkan kesetaraan, rasionalitas, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Enggak ya, bagi seluruh umat manusia. Sedangkan di Hindu dari awal abad ke-19 di India ada gerakan Brahmo Samaj yang berarti secara harafiah masyarakat penyembah Tuhan. Mereka menggunakan nalar kritis untuk menggugat tradisi kuno yang tidak manusiawi seperti sati atau kayak pernikahan anak. Di abad ke-20 ada juga gerakan spiritual universal namanya Swami Vivekananda yang menekankan bahwa esensi Hindu bukan pada ritual yang rumit atau penyembahan berhala secara buta, melainkan pada kesadaran universal bahwa semua manusia adalah manifestasi dari Tuhan. Kalau Hindu di Indonesia bisa dikatakan adalah Hindu yang kultural, sinkretis, dan secara inheren telah mengalami proses progresif secara teologis. Kalau mau dibahas, erat kaitannya dengan sejarah. Kalau penasaran ya cari aja sendiri atau nanti aku bahas di video yang beda. Kalau di sini nanti out of context atau kepanjangan. Pada akhirnya perkembangan zaman dan nalar kritis bukanlah musuh yang harus ditakuti agama. Sebaliknya keduanya adalah cermin. Cermin yang memaksa agama untuk melihat kembali ke dalam dirinya. Mungkin membuang yang sudah usang atau memurnikan kembali esensi terpentingnya seperti cinta, kasih, keadilan, dan kemanusiaan. Tiga respon tadi memperlihatkan bahwa gempuran zaman ada yang memilih bertahan, ada yang membela diri dengan logika, dan ada yang memilih untuk bertransformasi secara progresif.
Dan juga yang tadi aku bahas itu bukan bicara soal aliran baru atau kelompok baru, tapi bagaimana orang beragama di era modern ini merespon tantangan zaman. Jadi bisa aja walaupun satu kelompok, tapi responnya beda. Kalau menurut pandangan teman-teman sendiri, model respon mana yang paling ideal dan relevan untuk masa depan? Mau dijawab di dalam hati sendiri boleh, mau dibagikan di kolom komentar di bawah juga boleh. See you in the next video.